kamu? Mau kemana lo? Mau kabur lagi? Dasar pencuri HP. Rena, kamu mencuri HP? Enggak, Bu. Rena nggak ada nyuri. Rena nggak sengaja bawa HP dia. Bu, waktu itu Rena dikejar-kejar orang. Ada orang yang menangkap Rena. Bu, nggak ada sedikit pun niat Rena buat ngambil HP dia. Hei! Istri nggak tahu diri kamu ya? Hah? Berani-berani kamu pukul suami kamu sendiri. Hah? Iya, udah bosan hidup kamu. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa? Siapa? Ayah jangan sakitin ibu ya. Ya, jangan sakitin ibu. Renata, kamu ikut ayah sekarang. Atau kamu mau ibu kamu ini ayah pukuli terus? Iya, mau kamu begitu? Tolong lepasin. Aku harus nyelamatin ibu. Lepasin. Urusan kita belum selesai. Renata, kamu benar-benar udah gak peduli lagi sama ibu kamu? Iya. Kalau kamu gak peduli lagi, ayah habisin aja ibu kamu ya. Hah? Ayah habisin dia sekarang ya. Ibu. Ayo. Lu kasar bener sama perempuan yang udah ngelahirin anak buat lo. Sampah. Gua tahu siapa lo. Lo sopir taksi tadi malam kan? Hah? Dasar orang miskin lo, orang kere lo tau gak? Dompet gak ada duitnya lo bawa-bawa. Istri cuma kartu-kartu gak berguna. Ngapain lo bawa? Oh, jadi lu yang ngambil dompet gue? Udah lo gak usah bahas dompet murahan lo itu. Gak usah ikut campur urusan keluarga gue. Berani lo pukul gue ya? Hah? Sekarang lu ikut gue. Mau ikut kemana, Bu? Ya mau nyelesain urusan kita. Lu tuh sadar gak sih? Lu itu udah punya salah besar karena berani nyuri HP gue. Jadi sekarang lu ikut gue. Silakan masuk. Gak. Gak. Mas, anak saya Rena nggak bersalah, Mas. Dia bukan pencuri HP. Dia nggak mungkin mengambil barang yang bukan miliknya. Saya berani jamin. Tapi buktinya, dia bawa kabur HP saya, Bu. Jadi ibu nggak perlu ngebelain anak ibu. Salah ya salah. Rena. Kalau begitu, tolong izinin saya mendampingi Rena ya, Mas. Tolong izinin saya. Oke. Silakan masuk, Bu. Ini HP-nya. Ini kenapa mati? Emang gak ada ya? Terlintas di pikiran kamu sesuatu yang masuk akal untuk menjawab pertanyaan kamu itu? Ada. Lu udah ngerusakin HP gue. Itu loh, Beb. Harusnya selalu berpikiran negatif tentang orang lain. Nih, nyala. Semua orang juga tahu kalau HP mati pasti lowbat. Jadi nggak usah ngasih tahu hal yang nggak penting.
urusannya udah selesai, HP-nya udah ada di kamu. Kan gak ada pencuri yang ngembaliin HP curiannya. Ada? Lu? Ini lu balikin HP gua karena ketahuan. Coba kalau enggak. Asal lu tahu ya. Walaupun HP curian udah dibalikin, itu nggak akan mengurangi unsur pidananya. Dan lu tahu berapa lama hukuman buat pencuri HP? Maksimal 5 tahun penjara. Mas, tolong jangan laporin Rena anak saya. Anak saya bukan pencuri HP. Biar nanti saya yang jadi jaminannya. Sayangnya pidana nggak bisa dijamin sama orang lain, Bu. Pelakunya sendiri yang harus nanggung hukumannya. Kalau beneran aku dilaporin, gimana nasib ibu? Gak mungkin ibu sendirian ngadepin ayah. Kok diam aja? Mulai ketakutan sekarang? Nyesel? Lu pasti akan kalah dalam kasus ini. Karena gue punya banyak saksi di lokasi kejadian pas lu bawa kabur HP gue. Lu punya saksi siapa? Nggak ada. Itu handphone punya saudara saya, Langit Wiratama. Dan saya juga dari keluarga Wiratama. Kalau kamu nggak percaya, kamu baca sendiri. Revan Wiratama. Aku disaksi! Lu bisa nggak? Jangan teriak tiba-tiba. Kita bisa kecelakaan gara-gara lu. Yang penting aku punya saksi. Saudara kamu. Maksud lu? Revan? Iya. Kenapa berhenti? Koper-koper ini mau dibantu bawain keluar? Mau didorong? Ditendang? Apa gimana? Revan, kamu bisa nggak sih sopan sedikit? Gimanapun saya ini adalah istrinya om kamu loh. Apa? Tunggu. Tunggu. Apa kamu bilang? Kamu istrinya Dava. Hah? Nenek tua? Liatin siapa? Hah? Liatin siapa? Mau ngapain? Hah? Hah? Mau minta tolong ya? Iya. Mau minta tolong sama adik saya. Iya kan? Ya ada. Ya. Adik saya udah saya suruh pergi jauh. Supaya adik saya otaknya itu nggak terkontaminasi sama manusia-manusia parasit seperti kalian. Sekarang saya minta kalian berdua angkat kaki di rumah saya. Keluar! Saya udah buat lihat muka kalian. Satu-satunya yang bisa bantu hanya Langit. Tapi dia nggak bisa dihubungi. Masa aku harus kehilangan semuanya saat warisan sudah di depan mata?
Langit malah nelfon segala lagi. Kalau sampai Langit tahu apa yang terjadi, bisa gagal gue ngusir mereka. Di reject terus. Dia pasti sengaja nggak mau angkat telepon dari gua. Oke, lu lihat aja nanti. Awas lo. Kalian tuh saudara apa musuh sih? Kok nggak akur? Gak usah ikut campur. Ini bukan urusan lo. Di mana-mana saudaraan pasti ada berantemnya. Kayak lu nggak aja. Emang enggak? Karena aku anak tunggal. Mau ngapain gila urusan banget sama anak saya? Pengen tahu ya? Hah? Oh, Mami tahu sayang. Manusia-manusia benalu seperti mereka itu nggak bisa pakai kata-kata halus. Mereka harus dikasarin, iya kan? Saya kan udah bilang sama kamu, kamu nggak akan pernah menang lawan saya, apalagi di rumah saya sendiri. Keluar! Aku benar-benar kalah dari Sandra. Padahal tinggal sedikit lagi. Kembalinya Langit, dia bisa mewarisi semua harta Wiratama. Ayo cepet keluar! Evan, kamu jangan kasar kayak gini. Ibu, ibu, Ayo! Ibu, keluar dari rumah saya. ibu, itu Langit, Langit pulang. Kenapa dia harus pulang sekarang sih? Langit, cucu nenek. Sandra, sepertinya kamu harus membiasakan diri melihat saya di sini lebih lama lagi. Kalian tunggu di mobil. Gua akan bicara sama Revan. Buat mastiin omongan lo. Ya silakan aja. Tapi siapin permintaan maaf kamu karena udah nuduh aku mencuri HP. Langit. Langit sayang. Mama seneng banget kamu udah pulang sayang. Gimana sehat? Sehat. Mama sehat juga. Renata, Iya Bu. kamu jangan memancing kemarahannya. Jelas-jelas dia ini anak orang kaya. Sedangkan kita nggak punya apa-apa, Nak, buat melawannya. Bu, kita emang gak punya apa-apa. Tapi kalau keberanian aja kita gak berani tunjukin, yang ada kita makin diinjek-injek. Kalau kita bener, ya kita kenapa harus takut? Langit cucu nenek. Yang paling ganteng dan keren sedunia. Kusuma. Perempuan yang sudah membuang Renata. Ini rumah dia. Ini cucu itu. Enggak, saya nggak boleh buang jauh-jauh. Buang. Saya nggak boleh buang jauh-jauh cucu yang nggak berguna itu. Buang.
Dulu Bu Sukma menyangka cucunya sudah meninggal. Padahal masih hidup. Dan itu Renata. Anak yang aku rawat selama ini. Anak yang sudah aku anggap seperti anak kandungku sendiri. Gimana kalau sampai Bu Sukma lihat aku? Aku gak mau kehilangan Renata. Dia anakku. Bu, Ibu kenapa? Bu, Ibu kok bengong sih? Ibu sakit? Ya ampun, Nenek seneng banget loh kamu udah kembali. Untung kamu cepat kembalinya loh. Nenek juga makin kelihatan awet muda. Masa sih? Ya ampun. Ih, gemes deh. Jadi Langit itu anak yang diambil Bu Sukma. Yang diakui sebagai cucunya. Setelah 4 tahun akhirnya kamu pulang juga sayang. Mama kangen banget sama kamu. Aku juga kangen, Ma. Maafin ya kalau aku bisa baru pulang sekarang. Gawat. Bu Sukma melihat kemari. Langit. Itu mobil kamu masih nyala? Ada orang di dalamnya? Hah? Mereka bukan siapa-siapa kok. Nggak penting. Kita masuk aja yuk. Ih, kenapa nggak disuruh turun? Kenalin sama nenek. Iya karena Nenek penasaran mau lihat. Bu Sukma kemari. Dia pasti ngenalin wajah aku. Nek. Udahlah. Siapa sih? Siapa sih, Bang? Nggak tahu. Renata, lebih baik kita pergi dari sini, Nak. Hah? Pergi? Ayo, Ibu mohon. Bu, aku tuh difitnah loh, Bu. Dituduh mencuri. Masa kita pergi gitu aja sih? Yang ada nanti dikira aku beneran mencuri. Bu, ini demi nama baik aku loh, Bu. Udah. Sekarang lebih baik kita masuk aja ke dalam. Langit juga kan pasti capek, baru sampai, gerah lagi. Masuk aja ke dalam sayang ya. Tapi Ibu penasaran, pengen tahu siapa yang ada di dalam mobilnya Langit. Oke. Mereka itu cuma seorang ibu dan anak. Hanya gelandangan yang aku temuin di Jakarta. That's it. Ya ampun sayang, kalau kayak gitu lebih baik kita suruh aja nginep di sini. Kan ada kamar kosong di belakang. No, jangan. Apa? Gelandangan? Bener-bener gak ada otaknya mereka ya? Hah? Dia pikir ini rumah siapa? Mereka udah bener-bener kurang ajar, Mi. Mami udah gak tahan lihat tingkah laku mereka. Udah gak tahan bener-bener. Ya udah, Ibu mau lihat. Kok nggak ada? Ya udah, kita masuk aja ke dalam ya. Ayo Bu. Ayo sayang, ayo. Emang dasar. Tahu gitu gue bawa ke kantor polisi tadi. Udah Nek, sini biar aku aja. Iya. Bantuin ya. Ayo. Langit. Gue baru ingat. Semalam itu ada cewek ngajak gue ketemu buat balikin handphone lo.
Sampai dikira lo itu supir taksi. Tapi kalau gue lihat-lihat, lo emang pantes sih. Lu jangan ngarang ya. Ngapain gue ngarang? Gak percaya? Nih, gue ada buktinya. Lo lihat aja sendiri. Cewek itu ninggalin alamatnya di handphone gue. Nih. Ternyata benar. Dari Alamenda, gue udah salah tuduh. Percaya sekarang? Bu, apa sih Bu? Kita harus menghindar dari mereka. Dari tadi Rena tanya, Ibu nggak jawab. Terus ini kenapa nih? Tangan Ibu sampai keringat dingin kayak gini. Bu, itu kenapa sih ketakutan kayak gini? Ibu kenal sama keluarga Langit? Ya Allah, aku mana mungkin ceritakan yang sebenarnya ke Renata. Aku belum siap melihat Renata hancur kalau tahu dia anak yang dibuang keluarganya sendiri. Bu, Renata, Ibu gak apa-apa kok nak. Ibu gak apa-apa. Ibu keringat dingin itu karena Ibu lagi nggak enak badan. Mungkin Ibu gak cocok sama AC di mobil nak. Ya udah, kita istirahat dulu ya. Ini cuacanya juga lagi panas banget. Takutnya Ibu tambah pusing. Iya. Kita mau kemana ya Bu? Tempat tinggal nggak ada. Bu, padahal Rena denger loh Bu. Perempuan tadi nawarin kita tinggal di tempat dia. Rena, kita nggak boleh percaya sama orang lain nak. Ayah kamu aja nggak bisa dipercaya. Kita berdua itu harus bisa mandiri. Ibu nggak masalah kita mau tinggal di mana. Yang penting kita sama-sama terus. Ya. Kita harus sama-sama terus ya Bu. Ya nak. Kita memang gak bisa ngandelin siapapun Bu. Kita cuma bisa ngandelin Allah. Tante kamu udah mengusir Nenek sama mama kamu dari rumah ini, Langit. Mau sampai kapan Tante? Mau sampai kapan Tante sama Nenek terus berantem? Gak capek? Dari aku masih kecil sampai sekarang udah lulus kuliah. Selalu aja ribut. Nenek itu baik Tante. Jadi please, jangan usir Nenek lagi. Boleh kan? Nenekku tetap tinggal di rumah ini. Nah, kalau diam gitu berarti setuju tuh. Yuk kita makan. Ya udah semuanya. Kayaknya nggak asing nih sama harumnya. Kesayangan mama, ya dong. Ini mama
siapin khusus buat kamu masakin udang saus padang kesukaan kamu, terus ayam rica-rica, ada juga kangkung. Ya kan, ini pasti kamu jarang temuin di London. Mama kok tahu sih kalau aku udah kangen banget sama masakan Mama? Pastinya dong. Makasih ya, Ma. Iya sayang. Mas Langit, Bibi dipuji juga dong. Kan Bibi juga ikut andil masak-masak, bantuin potong-potong sayuran sama nemenin kompor. Iya, Bi. Makasih ya udah bantuin Mama. Iya, sama-sama Mas. Udah. Bersihin dapur. Udah, ayo kita makan ya. Ayo kita mulai. Kamu pasti mau kangkungnya dulu kan? Sebentar, Nek. Kita tunggu Papa pulang dulu kali ya. Biar bisa makan sama-sama. Bener juga. Langit, anakku. Pulang juga. Wah, ini anak papa. Kelihatan tambah dewasa. Beda yang terakhir papa lihat ya. Keren. Iya dong, Pak. Sekarang kan sudah sarjana bisnis. Ayo makan. Makan yuk. Ayo makan, ayo. Macet. Lihat nih, Mi. Semuanya makanan kesukaan Langit. Selin kan? Kalian tuh bener-bener keterlaluan ya. Padahal ini rumah saya loh. Dan kalian sama sekali nggak ada yang peduli sama anak saya. Revan, tante masakin kesukaan kamu ya. Gak usah. Aku makan di luar aja. Ih, ngambek. Revan sayang. Aduh, aku jadi gak enak. Udah. Kamu mau apa? Mau kangkung apa ayam dulu? Nenek ambilin ya. Udah nggak usah, biar aku aja. Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa, Nak. Kita duduk situ dulu ya, Bu. Ibu pasti lemes karena belum makan kan? Jadi Ibu duduk di situ, nanti biar Rena beli makanannya buat Ibu. Ibu nggak lapar kok. Bu, Ibu bisa aja bilang sama Rena Ibu nggak lapar. Tapi mata Ibu tuh nggak bisa bohong. Ya udah, Ibu tunggu di sini, Rena beli makanan ya. Rena, kamu ada uang? Ada dong, Bu. Uang Ibu kasih kan masih ada sisa. Udah, Ibu tunggu di sini, jangan kemana-mana, Rena cuma sebentar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Iya Langit. Mama mau pergi. Mau kemana malam-malam gini? Ini mama mau bagi-bagi bingkisan sedekah. Sendirian aja. Ya udah kalau gitu biar aku antar ya. Nggak usah lah. Kamu kan juga pasti masih capek banget. Istirahat aja sayang. Tapi aku nggak mau Mama sendirian. Nanti nggak ada yang jagain Mama. Gak apa-apa kok, sebentar aja. Kamu gak usah khawatir. Yasmin, jadi pergi? Udah siap? Udah kok Bu. Ini sekalian mau ngambil pesanan terus mau bagi-bagi deh. Nenek kenapa nggak temenin Mama aja? Kasihan Mama sendirian, Nek. Udah gak apa-apa. Sebenarnya males banget terus ketemu orang-orang miskin. Tapi kalau nggak aku turutin, malah ngecewain cucu kesayangan aku. Iya. Nenek temenin mama kamu. Tapi sebentar, nenek mau ambil tas. Terus kalian ajak Esti biar bantu nenek nyetirin juga. Ya, sebentar ya. Esti! Jadi repot kan, lama deh. Nggak apa-apa dong, Ma. Kan biar Mama ada yang temenin. Neneng nasi udah jadi 2 bungkus. Berapa harganya, Bang? Totalnya 40.000. 40.000. Kok mahal banget, Bang? Emang segitu harganya, Neng. Tapi
Saya adanya cuma 25.000 Bang. Kalau begitu ya saya rugi, Neng. Saya udah buatin 2 bungkus. Oh, Kalau nggak bawa duit, nggak usah sok-sokan pesen 2 bungkus. Pesen aja sebungkus. maaf ya Bang. Ya udah kalau gitu saya pesan 1 bungkus aja. Nih 1 bungkus. Ini Bang uangnya. Maaf ya Bang sekali lagi. Iya. Semoga manfaat ya Bu. Ibu maju Bu. Ini Bu. Ini Pak. Saya juga mau dong, Bu. Makasih, Bu. Iya Pak. Bu, saya mau dong, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Bu, mau, Bu. Iya Pak. Satu lagi boleh, Bu? Boleh, satu lagi buat temannya. makasih, Bu. Bu, Ibu terusin dulu aja ya bagi-bagi sedekahnya. Soalnya aku mau sholat dulu, udah waktunya Isya. Oh iya. Ikut Bu. Ikut aja gantian. Masa saya sendirian di sini? Iya, Esti, udah kamu tunggu aja dulu nanti gantian sama saya. Saya juga cuma sebentar kok. Temenin dulu Bu Sukma ya. Iya Bu. Ya. Ya Allah, hamba mohon, jangan pisahkan hamba dari anak hamba Renata. Dialah satu-satunya semangat hidup hamba saat ini. Hamba tidak bisa jauh dari dia. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengembalikan anakku kembali ke sisiku tanpa kurang satu apapun. Tolong jangan pisahkan langit dariku lagi ya Allah. Semoga suatu saat nanti Renata diberi jodoh seorang pria yang baik, yang akan selalu melindungi dia dan membuat dia bahagia ya Allah. Ya Allah, kirimkanlah jodoh yang baik untuk langit. Perempuan sederhana yang bisa membuat langit menjadi laki-laki yang lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rena mana ya? Katanya mau beli nasi goreng. Tapi kok belum datang-datang? Ibu. Rena, kamu kenapa panik gitu sih? Enggak kenapa-napa kok Bu. Tadi tuh Rena khawatir sama Ibu. Jadi Rena pengen cepet-cepet datang ke sini. Jadi lari deh. Ah, ini. Tadi Rena beliin Ibu nasi gorengnya. Kok nasi gorengnya cuma 1 bungkus?
Iya Bu, yang satunya udah Rena makan di sana. Soalnya Rena lapar banget. Jadinya nggak satu. Tuh, kan Bu Rena kenyang sampai sendawa. Maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa. Tapi ibu juga tadi udah makan sendiri nak. Ibu udah makan? Iya. Emangnya Ibu ada uang belinya? Tadi ibu dapat makan gratis. Kekenyangan sampai sendawa. Ibu pasti bohong. Aku tahu ibu gak mungkin makan sendirian tanpa nungguin aku. Rena, meskipun kamu bukan darah daging ibu, tapi kamu sudah ibu anggap lebih dari anak kandung ibu sendiri. Kamu bisa pura-pura sendawa, Rena. Kamu bisa membohongi orang lain. Tapi enggak ibu. Ibu tahu kamu belum makan. Ibu, Rena tahu. Ibu nggak mungkin makan tanpa nungguin Rena. Rena, ibu juga tahu kalau kamu itu lagi bohong sama ibu. Kamu itu nggak mungkin makan kalau nggak ditemenin sama ibu. Bu, maafin Rena ya Bu, karena Rena udah bohong sama ibu. Tapi Rena mohon sama ibu, ibu makanin nasi gorengnya, ya. Rena, kalau gitu kita makan nasi gorengnya berdua ya. Ibu nggak akan makan nasi gorengnya kalau kamu nggak ikut makan. Ya, kita makan. Nih, Bu, ini kita anggap aja ada ayam goreng kesukaan ibu, terus ada daging, terus ada kriuk-kriuknya. Kalau gitu, kamu yang makan duluan ya. Nih, kamu kan suka makan sama daging. Enak banget. Ibu dan anak itu terlihat sangat menyayangi dan sangat bahagia. Sama perasaannya mungkin seperti yang aku alami sekarang. Aku benar-benar bahagia karena langit sudah ada di sampingku. Sepertinya perut Rena sudah full. Nah, sekarang ibu berdiri. Anggap aja ini sofa termahal dan ternyaman. Sekarang boleh duduk. Nah, ibu nyender Bu, nyender. Enak kan? Hati-hati dong. Sekarang kita nyalain TV. Kan ibu tuh suka tuh nonton dangdut di siang hari ini Bu. Ini ada di kantong Rena remote. Nih, nyalain Bu. Acara dangdut kesukaan ibu yang siang-siang itu. Tapi kenapa aku merasakan ada sesuatu yang aneh di anak itu? Seperti ada daya tarik yang berbeda. Seperti melihat darah dagingku sendiri. Pagi. Ya, masuk. Udah apa? Tumben Kak, mampir ke kantor. Iya, kakak sama Revan datang ke sini karena kakak mau nganterin khusus. Karena Revan
mulai hari ini dia akan bekerja di perusahaan keluarga kita. Bukannya Revan bantuin bisnis kakak? Itu kan cuma bisnis kecil-kecilan, Dava. The most important yaitu bisnis ini, bisnis utama keluarga kita. Dan kamu harus ingat, Revan itu anak pertama laki-laki di keluarga Wiratama. Dan dia anak aku. So, I think Revan sudah sepantasnya mengurus perusahaan hotel keluarga kita. Dava! Aduh. Halo Dava. Halo semuanya. Ngapain kamu kesini? Nyusulin saya? Nyusul? Kayak gak ada kerjaan aja nyusulin kamu. Ya pastinya Dava yang nyuruh kita datang. Ya kan Dava? Ya, aku yang suruh. Ngapain kamu nyuruh mereka kesini? Ada apa sih? Udah waktunya kak. Langit belajar urusin hotel Wiratama. Dan aku juga sedang persiapkan Langit untuk menggantikan aku. Ini yang aku tunggu-tunggu dari dulu. Sekarang sudah mulai terwujud. Cucuku jadi pengendali bisnis keluarga Wiratama. What? Gimana sih maksud kamu, Dava? Kakak sama sekali nggak ngerti deh. Nggak mungkin lah, dia baru aja lulus kuliah. Ya walaupun baru lulus, nilainya Langit bagus-bagus kak. Kenapa aku nggak kasih dia kesempatan? Om, tapi seharusnya saya juga dapat kesempatan yang sama dong. Sebagai anak Mami, saya juga berhak dong Om buat ngurus hotel ini. Ups. Sorry. Lucu banget sumpah. Iya lucu. Lu itu kan lulus kuliah dengan nilai pas-pasan. Terus kalau nggak salah denger ya, bisnis yang lu urus itu bangkrut. Dan parahnya, pesangon para pegawai sampai detik ini belum dilunasi. Oke, untuk Revan bisa kok bekerja di sini kak. Coba aku cariin dia jabatan. Untuk sementara Revan jadi sales manager. Langit, kamu kan anak papa. Pasti kamu mau warisi insting bisnis papa. Kamu pasti bisa gantiin papa. Tapi untuk sementara ini, papa akan awasin kamu dulu sampai kamu bisa sendiri menjalankan bisnis perusahaan kita. Terima kasih, Pak. Aku nggak bakal ngecewain Papa. Terlaluan kamu. Aku gak boleh nyerah. Aku harus semangat. Gimana pun ini juga buat ibu. Aku pasti dapat kerjaan. Insya Allah hari ini dapat kerjaan. Amin. Ya ampun Esti, saya ada yang ketinggalan. Kamu masukin barang dulu ya. Oh iya, siap Bu. Woi, kalau jalan itu lihat dong. Iya Bu. Hah. 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 Hah.
Bukannya perempuan ini yang aku lihat semalam. Ibu nggak apa-apa, Bu. Ibu nggak kenapa-napa? Ada yang luka nggak? Enggak. Saya nggak kenapa-napa kok. Kayaknya kamu deh yang luka ya? Enggak kok. Saya nggak kenapa-napa, Bu. Tadi cuma kaget aja. Yaudah, Bu. Ayo saya bantu berdiri. Au. Hati-hati. Ya. Pelan-pelan. Terima kasih ya, kamu udah nolong saya. Iya, sama-sama, Bu. Ya udah, kalau gitu saya... Tunggu. Saya boleh berterima kasih nggak sama kamu? Gimana kalau kita minum di kafe itu dulu? Kalau kamu bersedia? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa dong. Saya akan sangat senang sekali kalau kamu bisa ikut. Boleh. Oke, tunggu sebentar. Esti, Ya, Bu. tolong beresin ya isi mapnya. Ya, Bu. Jangan siap, sampai Bu. ada yang ketinggalan. Oke? Iya, Bu. Ya, Siap, ya. Bu. Saya benar-benar berterima kasih ya sama kamu. Kamu udah nolongin saya tadi. Kamu beneran gak ada yang terluka? Atau mungkin kamu perlu saya bawa ke dokter? Nggak usah, Bu. Saya nggak kenapa-napa kok. Saya pesankan minum ya. Nggak usah, Bu. Saya mau langsung pergi aja. Ibu gimana? Ada yang luka nggak? Alhamdulillah berkat kamu, saya nggak ada yang luka. Justru mungkin kalau tadi nggak ada kamu, saya nggak tahu, saya akan celaka mungkin ya. Maaf, Bu. Ini berkas-berkasnya. Dijamin gak ada yang tercecer. Silakan, Bu. Ya, makasih ya, Mbak. Maaf ngerepotin. Mari. Iya udah kalau gitu saya pamit sekarang ya, Bu. Kamu lagi cari kerjaan? Iya, Bu. Tapi belum dapat karena saya cuman punya ijazah SMA. Gini aja, kamu mau nggak kerja di hotelnya suami saya? Saya bisa rekomendasiin kamu kalau kamu mau. Beneran, Bu? Ya Allah, makasih banget ya, Bu. Saya udah cari kerja dari tadi tapi nggak dapat. Allah ngirimin Ibu untuk ngasih saya kerjaan. Makasih lagi ya, Bu, sekali lagi. Cuman ini bisa saya bantu. Anggap aja ini bentuk terima kasih saya untuk kamu karena kamu udah tolongin saya tadi. Saya teleponin dulu ya HRD-nya di sana. Halo, Donita. Bisa minta tolong nggak? Saya mau titip seseorang untuk kerja di sana. Nanti kamu urus ya. Namanya Renata, Bu. Renata Ayu Putri. Renata Ayu Putri. Oke, nanti kamu tolong urus ya. Saya suruh orang yang kesana sekarang. Kamu urus dia. Oke, thank you. Udah saya telepon. Ini, Bu. Kamu dari Alameda juga? Kebetulan sekali ya. Saya juga dari sana, cuman ya udah lama aja saya di Jakarta. Ya ampun, nggak nyangka ketemu sama orang satu kampung saya. Iya ya, kebetulan sekali. Tapi ini paling enggak, cuman ini yang bisa saya bantu buat kamu. Kalau di sana ada apa-apa, kamu bisa telepon saya. Kita tukeran nomor telepon mau? Tapi saya nggak punya handphone, Bu. Maaf. Oke. Kalau gitu nanti kalau terjadi sesuatu di sana, kamu nggak usah khawatir. Kamu bilang aja kamu titipan saya. Ibu benar-benar malaikat dikirim Allah untuk saya. Masya Allah, Ibu baik banget sama saya. Makasih ya, Bu. Saya yang terima kasih sama kamu. Kamu tahu, bukan saya yang menolong kamu.
tapi semua kebaikan kamu yang menolong diri kamu sendiri. Kamu lulusan SMA? Sebenarnya saya lulusan sarjana, Bu. Tapi ijazah saya ada di tempat lain. Makanya saya ngelamar pakai ijazah SMA. Sayang sekali ya, padahal kamu rekomendasi dari Bu Yasmin. Tapi kami, tim rekrutmen, tetap harus mengikuti peraturan perusahaan. Selagi kamu tidak ada ijazah, saya anggap kamu belum lulus S1. Dengan ijazah ini, saya bisa tawarkan kamu jadi waiters. Gimana? Jadi waiter saya juga udah bersyukur, Bu. Saya akan kerja keras dan membuktikan kalau perusahaan ini tidak salah menerima saya. Tapi waiters itu pegawai kontrak. Ya, walaupun gajinya di atas UMR, tapi statusnya tetap pegawai kontrak. Nggak masalah, Bu. Bagaimanapun ini pengalaman yang baik buat saya. Bisa bekerja di hotel semegah ini. Oke, kalau gitu kamu bisa kerja kapan? Kapanpun aja bisa, Bu. Sekarang juga boleh. Oh ya, tadi saya lihat di data alamat Jakarta kamu kosongin ya? Iya, Bu. Saya emang belum punya tempat tinggal di Jakarta karena saya baru pindah dari kampung. Kamu nanti cari aja di belakang hotel, di sana banyak kontrakan murah. Kalau kamu nggak ada uang, nanti saya kasih surat pengantarnya. Pemilik kontrakannya baik kok, nanti kamu bisa cicil tiap minggunya. Ya, Bu. Terima kasih atas informasinya, Bu. Sepulang kerja saya akan cari. Bu Fani, mohon bimbingannya ya, Bu. Iya, Renata. Kok bisa ya? Ada waiters baru. Bukannya tempat kita nggak buka lowongan. Tuti, bisa nggak kamu beresin kerjaan kamu aja? Mau ada lowongan atau enggak, itu bukan urusan kamu. Ngerti? Oh ya, Renata, tugas pertama kamu sekarang kamu antar kopi ini ke ruangan meeting ya. Oh ya, bos yang mimpin rapat itu bos baru di sini. Jadi saya minta tolong jangan sampai ada kesalahan, oke? Siap, Bu. Saya mau antar ya. Sebagai pengganti papa saya ingin semuanya bisa bekerja sesuai dengan ritme yang saya inginkan. Mengerti? Mengerti, Pak. Permisi. Kamu? Lu? Jadi langit bos baru yang dibilang Bu Fani. Siapa yang udah ngizinin lu untuk masuk ke sini? Maaf, Pak. Saya waiters baru. Ditugaskan untuk mengantar kopi buat tim yang lagi meeting. Silakan. Kopi apa ini? Maaf, Pak. Nggak enak gimana? Yang lain juga minum kopinya dan kelihatan suka. Gue nggak peduli orang lain suka atau enggak. Buat gue, ini rasanya aneh. Cepet ganti. Pak, tapi bukan saya yang bikin kopinya. Gue nggak butuh penjelasan lu. Ganti semuanya dengan yang baru. Sekarang.
Baik, Pak. Hey, minta waiters lain untuk antar ke sini. Baik, Pak. Bu Fani, maaf. Pak Bos minta kopinya diganti. Loh, kenapa? Saya juga nggak tahu, Bu, nggak jelas. Katanya rasanya aneh, jadi minta diganti. Coba. Enak kok kopinya. Ini mah bukan karena kopinya nggak enak, Bu. Tapi karena muka dia ngeselin sama Pak Bos, Bu. Tuti, enough ya. Saya koordinator waiters di sini. Kenapa kamu jadi ngomelin Renata? Renata, Pak Bos minta kopinya diganti yang baru kan? Ya udah, kita turutin aja. Sekarang kamu ke belakang, kamu bikin kopi yang baru, terus kamu antar lagi ke ruangan meeting ya. Maaf, Bu. Pak Bos juga minta yang nganter diganti. Tuh kan, masalahnya di dia, Bu Fani. Coba kalau misalnya saya yang nganter, pasti udah langsung beres. Tuti, udah ya, beresin kerjaan kamu sekarang. Renata, sekarang kamu ke belakang aja, beresin kopinya ya. Iya, Bu. Ya, masuk. Permisi, Pak. Bapak manggil saya, Pak. Siapa yang udah menerima perempuan bernama Renata untuk kerja di sini? Saya sendiri, Pak. Sekarang juga kamu pecat dia. Kenapa diam? Kamu dengarkan perintah saya? Saya dengar, Pak. Tapi saya khawatir saya tidak bisa memecat Renata. Karena Renata kerja di sini atas rekomendasi dari Bu Yasmin, Pak. Mama? Tadi Tunggu, saya nggak salah dengar. Mama saya merekomendasikan perempuan bernama Renata untuk kerja di sini. Iya, benar sekali, Pak. Tadi Bu Yasmin langsung menghubungi saya. Ngapain mama saya ngerekomendasiin perempuan itu untuk kerja di sini? Saya juga tidak tahu alasannya, Pak. Yang jelas, Bu Yasmin tidak akan sembarangan memberikan rekomendasi. Sedang bicarain siapa? Seru banget. Maaf, Pak Dava. Waiters baru. Ya udah, kamu balik ke ruanganmu. Baik, Pak. Permisi. Nah, kamu tahu kan jabatan kamu sebagai apa di kantor ini? Pengganti papa loh. Seorang direktur. Jadi, tidak perlu ngurusin waiters. Itu tugasnya HRD. Paham nggak? Rena, ibu tuh antara percaya sama enggak bisa ngeliat kamu kerja terus pakai seragam kayak begini. Ya ampun, Nak, ibu bersyukur banget. Bu, ini kan berkat doa ibu yang selalu doain Rena. Karena dapat kerjaan. Malah sekarang kita mau cari kontrakan. Loh, tapi kita uang dari mana, Rena? Ibu tenang aja, bisa pakai surat pengantar ini. Jadi kita cari tempat, terus bayarnya dicicil mingguan. Orang yang udah gajian kita sisihin sedikit buat bayar kontrakan. Ih,
mobil ngebut-ngebut dan malam-malam juga. Iya, Bu. Jelas banget jadi orang. Diklakson tuh minggir dong. Ini kalau mobil saya barat tadi gimana coba? Neng, harusnya Neng yang hati-hati bawa mobil, jangan ngebut-ngebut. Gara-gara Neng nasi saya jatuh tuh kan saya kaget tadi. Ini maksudnya gimana? Bapak mau nyalain saya gitu? Jelas-jelas Bapak yang udah markirin gerobak sampah Bapak ini rongsokan ini sembarangan. Kenapa nggak bisa jawab? Jangan Neng, jangan, ini nasi Bapak. Bapak belum makan dari pagi. Bu, Ibu tunggu sebentar ya, Bu. Rena mau nolongin Bapak itu kasihan banget, Bu. Iya. Rena titip bentar ya, Bu. Hati-hati. Neng, jangan Neng, jangan. Pikir saya peduli? Ini nasi saya belum makan dari pagi. Stop ya. Harusnya Mbak yang ganti rugi. Lo siapa, hah? Anaknya? Mbak, saya hanya orang lewat yang nggak tega ngeliat Bapak ini pelaku semena-mena sama Mbak. Oh, terus lo mau sosokan jadi pahlawan gitu? Gak usah ikut campur. Mbak, saya nggak akan ikut campur kalau Mbak nggak seenaknya marahin Bapak ini. Nah, gini nih, sifat Mbak yang kayak gini nih, nggak mau dengerin orang lain, menandakan sifat dan perasaan Mbak itu sempit. Lo diem ya? Lo tuh orang miskin, gak usah sok-sokan ngeritik orang. Mbak, jadi orang kaya tuh nggak usah sombong. Jadi kaya bukan berarti Mbak berhak nggak menghargai orang lain. Gue harap gue gak bakal ketemu lagi ya sama lo. Minggirin nih gerobak rongsokan. Ayo Pak, ayo saya bantu Pak. Pak, ini makanannya udah kotor. Jangan dimakan, nanti Bapak sakit. Gak apa-apa Neng, daripada Bapak nggak makan. Bapak lapar. Pak, ini saya ada makanan. Masih baru kok, saya baru beli tadi. Beneran ini Neng? Beneran Pak. Terima kasih banyak ya Neng. Mudah-mudahan Neng tambah banyak rezekinya. Amin Pak, semoga doa baiknya balik ke Bapak ya. Ya deh Bapak makan. Saya permisi dulu ya Pak. Ya Neng. Hati-hati. Makasih. Iya Pak. Ibu, maaf ya Bu. Nasinya tinggal satu. Iya nak, gak apa-apa. Ibu malah seneng banget dengan sikap kamu ke bapak itu. Ibu bangga banget punya anak yang hatinya tulus kayak kamu. Ya ampun, Ibu jadi berat. Yaudah, kita jalan lagi. Enak banget busuknya kuenya. Pastinya enak dong. Itu kan oleh-oleh dari cucu saya dari luar negeri, London. Berarti puding ini dari London juga, Bu. Itu sih buatan Esti. Tadi yang dapat arisan itu kan Bu Santi. Jadi arisan berikutnya di rumah Bu Santi kan ya? Oh iya, biar cepet beres saya bayar aja sekarang.
Nih uangnya, mumpung ada uang cash. Perasaan ada yang baru nih. Iya, ini oleh-oleh dari cucu saya dari London. Bukan ini aja, masih banyak lagi. Nih, sepatu saya dari London juga. Itulah ya, cucu saya itu emang sayang banget sama neneknya. Makanya dikasihnya tuh ya, oleh-olehnya banyak banget. Langit udah punya calon istri, Bu? Dengar-dengar Pak Sakti lagi cari calon suami buat anaknya yang perempuan, Bu. Pak Sakti Bima Putra Group? Bener. Iya itu Bu, yang usahanya dari semua bidang, mulai dari media dan pertambangan juga ada. Itu mah orang kaya, Bu Sukma. Iya, udah Ayo kaya gas. Bener tuh. Kaya ya? Iya. Wah, berarti cocok dong ya. Anaknya Pak Sakti dengan cucu saya. Wah, harus segera dikenalkan satu sama lain nih. Habis itu masuk ke perjodohan cucu saya dengan anaknya Pak Sakti. Setelah itu langsung ke nikah. Gercepin, Bu Sukma. Kapan dipertemukan? Kita semua diundang kan? Kalian kan besti-besti aku, pasti diundang. Nanti kalian datangnya harus yang mewah ya bajunya. Karena undangannya itu pasti orang-orang yang kaya-kaya banget, ya kan? Renata, di depan ada meja 2 isinya cewek. Meja yang minta di clean up ya? Oh, ya, siap Bu. Lo tau gak sih? Gue tuh sebenarnya ngajak lo kesini bukan karena gue penasaran sama makanan di restoran ini. Tapi karena gue mau ketemu sama orang yang namanya Langit. Dia itu anak dari pemilik hotel ini. Dan malam ini gue mau dijodohin sama dia. Wih, udah mau dijodohin aja besti gue ini. Tapi mana orangnya? Berani bener nyuruh lo nunggu? Seorang Luna disuruh nunggu? Wah, cari masalah dia. No, enggak, dia gak nyuruh gue nunggu. Cuman dia lagi meeting. Tapi gue juga gak tahu sih kapan kelarnya. Sebenarnya gue juga males sih nunggunya. Permisi. Mejanya mau di clean up. Gini, sifat Mbak yang kayak gini, gak mau dengerin orang lain, menandakan sifat dan perasaan Mbak itu sempit. Iya, singkirin nih semuanya. Gue sumpah lihat meja kepenuhan kayak gini. Baik Mbak. Mbak, ini makanannya belum disentuh, mau saya take away aja? Nggak usah. Gak ada yang dimakan juga. Sayang banget masakan seenak ini bakal dibuang. Mereka nggak nyadar kali ya. Banyak orang di luar sana kesusahan makan. Lo kenapa ngeliatin makanan sampai segitunya? Oh, gue baru inget. Lo kan yang kemarin di jalanan itu kan, yang miskin itu kan? Gue bisa tebak sih. Lo pasti nggak pernah kan ngeliatin makanan kayak gitu, ya kan? Renata, tahan diri. Jangan kepancing. Jangan sampai kehilangan pekerjaan gara-gara meladeni cewek ini. Nih, udah. Gak apa-apa. Lo ambil aja. Lo bungkus aja nih. Lo bawa pulang aja. Nih, ambil. Nggak usah Mbak, terima kasih. Kita di sini tidak diperbolehkan bawa makanan pulang. Yakin, gak mau. Ini makanan mahal loh, enak. Yakin? Enggak Mbak, terima kasih. Gak mau. Enggak Mbak. Aduh, maaf ya. Lo pikir gue mau ngasih lo makanan beneran? Ya nggak mungkin lah.
Kenapa? Kenapa ngeliatin kayak gitu? Lo marah, nggak terima? Kok nggak segalak semalam sih? Ayo dong, keluarin dong kemarahan lo. Ayo. Ini benar-benar kelewatan. Tapi aku nggak boleh kepancing. Ingat Rena, kamu butuh kerjaan ini buat bertahan hidup di Jakarta. Kenapa? Itu tangannya sampai dikepalin kayak gitu. Gak baik loh untuk ngeredam emosi. Keluarin aja sini ini. Gampar. Ayo dong. Berhenti ya? Kenapa? Sekarang baru sadar kan lo itu siapa? Ternyata nyali lo gak sebesar itu ya. Permisi, saya mau ambil alat-alat kebersihan. Tunggu. Bisa-bisanya lo mau pergi gitu aja. Lo gak lihat sepatu gue jadi rusak dan kotor gara-gara lo. Bersihin sekarang. Oh gak mau. Oke, fine. Yang tanggung jawab di sini siapa? Manajer. Saya Fani Mbak, saya manajer di sini. Ada yang bisa dibantu? Staff kamu ini udah bikin sepatu mahal saya jadi rusak dan kotor. Gak bisa dipakai lagi nih. Saya mau dia bersihin sekarang. Maaf ya Mbak. Renata, cepet bersihin sepatunya. Tapi bukan salah saya, Bu. Cepet bersihin sepatunya. Kenapa sih? Gak mau. Fine, gak apa-apa, gak masalah. Tinggal gue videoin, gue viralin, dan reputasi hotel ini bakal hancur. Mbak. Jangan ya Mbak. Cepet bersihin aja sepatu. Itu bukan salah saya. Cepet bersihin sepatunya. Buruan. Renata, kamu kan di sini karena referensinya Bu Yasmin. Kamu mau nggak kerja di hotelnya suami saya? Saya bisa rekomendasiin kamu kalau kamu. Apa lo lihat-lihat buruan bersihin nggak? Buruan lama banget sih. Om mau minta tolong sama kamu nih, hampir lupa. Soal apa, Om? Gini, nanti malam Om mau adain acara pesta buat langit. Jadi Om mau kamu jagain langit supaya tidak telat datang. Karena Pak Sakti ini seorang pengusaha besar, tidak suka orang yang telat. Oh, sedisiplin itu Om orangnya? Dia orang yang paling menghargai waktu. Bayangkan, dalam bisnis besar aja, dia bisa batalkan hanya karena kliennya datang terlambat 10 menit saja. Bayangkan, ini pertemuan dua keluarga penting. Jadi kamu ngerti kan, Van? Ngerti, Om. Om titip ya, langit. Siap, Om. Thank you. Halo, Pak Sakti. Untuk pertemuannya saya majukan ya Pak. Karena malam ini saya harus hadir di acara penting di Jepang. Oke, boleh Pak. Mau dimaju jam berapa, Pak? Setengah jam lagi saya sampai Jakarta. Saya minta pertemuannya diadakan jam 3. Oke, jam 3. Berarti 2 jam dari sekarang, Pak. Siap. Sampai ketemu, Pak. Mari. Van. Ya, Om. Wah, Om titip persiapannya sama kamu. Siap, Om. Sampai ketemu nanti. Yang punya acara siapa, yang harus nyiapin siapa? Kalau gue bisa nolak, pasti gue tolak nih. Lagi ngapain sih gue ngurusin urusan langit? Aduh, siapa sih nih? Loh, Mami? Halo, Mi? Revan, Mami minta sama kamu, ya. Kamu batalin perjodohannya Langit sama anaknya Pak Sakti. Gimana pun caranya. Perjodohan? Iya, ini tuh udah diatur sama si nenek tua. Nggak,
Aku kira ini cuman pertemuan bisnis biasa, Mi. Sayang, ini semua tuh kamuflase, ya. Nenek tua itu udah mengatur semuanya. Pokoknya Mami minta sama kamu, Revan, ya. Gimana pun, apapun caranya, jangan sampai perjodohannya Langit sama anaknya Pak Sakti itu terjadi. Karena cuman ini kesempatan kamu. Kamu jangan sampai dijatuhkan sama Langit. Ya tapi sekarang aku harus gimana, Mi? Ini aja Om Dava nitip aku buat ngurusin semuanya. Mana dimajuin jadi jam 3 lagi. Dimajuin? Revan, ini kesempatan kamu, sayang. Kamu cari celah gimana caranya supaya Langit itu datangnya terlambat. Karena yang Mami dengar, Pak Sakti itu tegas dalam waktu. Dia orangnya on time, sayang. Bener juga ya, Mi. Tadi Om Dava juga sempat ngomong gitu sih. Yaudah, sekarang aku mau cari cara gimana supaya Langit telat datang ke acara itu. Bagus. Kamu yang hari ini jagain kontrol lift hotel? Iya, betul Pak. Saya yang jagain kontrol hari ini. Saya minta kamu bikin satu lift di hotel ini korslet. Maaf Pak, tapi saya nggak bisa melakukannya Pak. Ini bayarannya 50 juta. Uang sebanyak ini udah lebih dari cukup dong buat pekerjaan segampang itu. Atau kamu mau saya pecat? Karena saya bisa dengan gampang loh pecat kamu. Tapi Pak, saya nggak bisa ngelukain banyak orang Pak. Saya juga nggak pengen ngelukain siapapun. Yang saya mau cuma ada orang yang kejebak di dalam lift itu sekitar 3 atau 4 jam. Gimana? Tapi saya nggak dipecat kan Pak? Selama kamu nurut sama saya, kamu aman. Dan satu hal lagi, jangan ngomong sama siapa-siapa. Kalau kamu masih mau selamat, ngerti? Ngerti Pak. Harusnya aku nggak boleh nangis. Biarin aja orang sombong itu ngomong apa. Harusnya aku nggak usah peduli. Tapi entah kenapa, aku nggak terima. Hatiku rasa sakit. Lu itu niat kerja gak sih? Kotor ini kok berani-beraninya naik lift hotel? Mau jadi gunjingan, bahan omongan tamu-tamu di sini? Maaf Pak, yaudah saya naik tangga darurat aja. Gua duluan yang masuk, baru lu keluar. Ya, tuh kan. Saya telat Pak, pintu liftnya udah ketutup. Elunya kelamaan. Kok bisa ya, ada pegawai lelet kayak lu ini diterima kerja di hotel gue? Cari lift lain.
Lu habis bikin restoran berantakan ya? Separah ini. Sampai ada sisa makanan di baju. Yuh. Lu pengen ngerusak nama hotel ini? Enggak, Pak. Pak, saya tuh nggak bersalah, Pak. Tadi ada orang yang mau ngerjain saya. Sepertinya satu-satunya kelebihan lu itu adalah membantah. Sorry, gua ralat. Masih ada satu lagi kelebihan lu, yaitu suka cari alasan. Pak, tapi saya tuh nggak beralasan, Pak. Yang saya omongin semua tadi tuh fakta. Pak, ini liftnya kenapa ya, Pak? Kok berhenti tiba-tiba? Ini rusak, Pak. Kita harus apa ya? Pak, ini gimana, Pak? Pak, saya takut, Pak. 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 Tolong! Tolong! Diam, bisa nggak diem? Pak, ini liftnya rusak. Ini ngapain lagi pegang-pegang gua? Lepasin nggak? Jangan curi-curi kesempatan ya. Halo? Ini liftnya mati. Tolong diurus segera. Pak, ini gimana ya, Pak? Kira-kira masih lama nggak ya, Pak? Saya udah mulai sesak nafas nih, Pak. Makanya jangan panik. Lu diam aja di situ, atur nafas. Karena kalau panik, nafas lu akan semakin sulit. Gak ada sinyal lagi. Geser. Bisa nggak geser? Aduh, ini Bapak mau kemana sih, Pak? Ya ampun. Geser dikit. Nah, dapat. Angkat. Baik, Pak. Halo, Pak Langit. Lift nomor 2 macet dan sekarang saya terjebak di dalam lift. Tolong diurus segera. Mohon maaf, Pak. Ini ada kerusakan di panelnya. Kami akan segera urus perbaikannya ya, Pak. Berapa lama? Sekarang sedang dicari penyebabnya, Pak. Semoga bisa cepat ya, Pak. Ya sudah, tapi harus cepat ya. Oke? Ingat, mereka harus lama kejebak di dalam lift. Jangan sampai lu ngecewain gue. Ngerti? Ngerti, Pak. Ini gara-gara satu lift sama lu. Kenapa lu nggak keluar aja sih tadi? Harus banget satu lift bareng sama gua. Pak, tadi Bapak yang nyuruh saya mundur. Terus liftnya ketutup. Itu salah saya, Pak. Hah? Nah, itu kelebihan lu. Selalu cari alasan. Layar mana yang mantau lift? Monitor 6, Pak Revan. Keluar kamu. Baik, Pak. Loh, itu bukannya cewek yang waktu itu bawa handphone Langit? Jadi, sekarang dia kerja di hotel ini. Ibu, Yasmin, acara pestanya itu dimajukan atas permintaan Pak Sakti. Yasmin, ini gimana? Bajunya bagus gak punya ibu nih? Mau dipakai nih? Bagus kok. Emangnya
Pak Sakti pasti suka ya sama Langit? Yakin banget lah. Pasti Pak Sakti itu suka sama Langit. Langit itu kan anaknya cerdas, pintar, lulusan London. Pasti cocok banget jadi mantunya Pak Sakti. Maksudnya Ibu emang Langit mau dijodohin gitu? Kenapa? Emang salah? Kalau emang itu yang terbaik buat Langit, ya kan? Gak apa-apa kan? Udah sekarang kamu telepon Langit, suruh dia siap-siap, terus pakai baju yang bagus. Ayo, cepet. Handphonenya mati, Bu, nggak bisa telepon. Masa? Coba sekali lagi. Mungkin sinyal, ya kan? Bu, bener Bu, ini handphonenya Langit nggak bisa dihubungin. Nggak biasa-biasanya loh, Langit kayak gini. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu ya sama Langit? Pak, ini kira-kira berapa lama lagi, Pak? Ini kerusakannya parah, Pak. Perkiraan bisa pakai waktu 3 jam. Halo? Gimana? Apa kata teknisi lift? Kata teknisi sih sekitar 3 jam lagi, Pak. Semua rencana lu bakal hancur, Langit. Siap-siap aja lo di blacklist Pak Sakti. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ya Allah, semoga Liva cepat bener ya Allah. Ya Allah, hamba nggak kuat di sini ya Allah. Ya Allah, hamba pengen keluar ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Gimana? Udah ketemu kerusakannya? Sudah, Pak. Tapi kata teknisinya kira-kira masih 3 jaman lagi, Pak. Gak bisa selama itu dong. Di sini saya sudah kepanasan. Mohon maaf, Pak Langit. Kita sama-sama berdoa ya, Pak. Semoga lebih cepat lagi kelarnya. Lu nggak pernah lihat orang kepanasan? Ya mau buka kemeja lah. Pakai nanya lagi. Ya jangan dong Pak. Pak jangan buka baju di sini dong Pak. Pak kan ada orang di sini. Pak. Ya terserah gua dong. Pak. 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 Ih. Bapak tuh kenapa sih nggak sopan banget? Pak, tutup nggak? Pakai lagi bajunya. Pakai Pak. Iya iya. Ribet banget sih. Udah belum? Udah. Aduh, jangan mati please. Jangan mati please. Jangan mati ya Allah, jangan mati ya Allah. Ya Allah, jangan mati. Papa. Jangan ya. Jangan pakai acara pingsan. Ngerepotin gua tau nggak? Iya, Pak. Saya benar nggak kuat, Pak.